Shalom, selamat sore untuk kita semua. Saya Anggun Junita Maki Awang, kelas C NIM 17030300130, semester 6, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai fenomena korupsi di Indonesia menggunakan pandangan antropologi. Nah, sebelum kita menjelaskan mengenai korupsi dalam pandangan antropologi, saya akan menjelaskan tentang korupsi pada umumnya. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini juga terjadi karena beberapa faktor-faktor yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Nah, contohnya faktor ekonomi, faktor kesehatan, dan juga faktor internal yang merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, yang sering dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum. Dampak dari tindakan korupsi adalah saya mengambil contoh dari aspek ekonomi. Nah, dalam aspek ekonomi, dampak yang terjadi adalah penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik, dan menurunnya tingkat pendapatan suatu negara, serta menurunnya kepercayaan dari para investor. Nah, selanjutnya saya akan membahas korupsi dalam perspektif antropologi. Praktek korupsi di Indonesia sudah sangat di luar nalar sehat. Korupsi itu bukan hanya dilihat dari miliaran rupiah yang dicuri, melainkan pelakunya juga orang-orang terhormat di lembaga kenegaraan dan pemerintah. Bahkan di antara pelaku itu ada yang berasal dari akademisi dan aktivis gerakan anti korupsi, komunitas yang dianggap sebagai pengawal moralitas publik dan penjaga etika sosial. Ini adalah fakta paradoksal sekaligus ironi yang tidak terperi. Nah, kali ini saya akan mencoba menakar sifat korupsi dalam kajian antropologi sebagai sumber dorongan manusia yang berkembang menjadi karakter sosial budaya. Tantangan terbesar bagi para antropolog yang bergelut dengan kompleksitas etnografi korupsi terletak pada bagaimana mereka menjelaskan atau menafsirkan fenomena tersebut. Nuitsten dan Andres menyatakan bahwa kecenderungan para antropolog lambat dalam menanggapi korupsi lebih disebabkan oleh kuatnya tradisi relativis dari para antropolog yang menentang keras penggunaan penilaian normatif dan moralitas yang berasal dari luar satuan wilayah penelitian mereka. Sejak tahun 1960-an sudah cukup banyak karya etnografi yang mengungkapkan bagaimana praktik tersembunyi patronase ilegal, semi-ilegal, penyuapan dan makelar hingga pemberian hadiah timbal balik. Sementara pada posisi berlawanan, Pardo justru menekankan pentingnya perbedaan antara pertimbangan hukum dan moral korupsi, sehingga relativisme budaya harus dihindari dalam mendefinisikan korupsi. Menurut Pardo, bagaimanapun sulit diingkari bahwa legitimasi budaya adalah suatu konstruksi sosial. Sebagai konsekuensinya, tentu saja Pardo dengan senang hati mendukung adanya seruan dan gerakan global untuk memerangi korupsi, seperti yang diinisiasi dan disebarluaskan oleh berbagai agen internasional. Penekanan pada penolakan terhadap orientalisme baru bernama neoliberalisme dan patrimonialisme gaya baru dengan pendekatan oposisi biner yang dipromosikan oleh TI, Bank Dunia, dan IMF dalam proyek pembangunan global pemberantasan korupsi adalah nasihat utama Nuitsten dan Andres. Menurutnya, pendekatan tersebut tak lebih dari memberikan kredibilitas baru bagi konsensus Washington
yang terbukti telah membawa banyak masalah di kebanyakan negara berkembang. Dalam praktiknya, oposisi biner telah memproduksi cukup banyak stereotip. Beberapa di antaranya yang paling menonjol dalam proyek basmi global adalah good governance, yang menegaskan juga bahwa ada bad governance, transparency atau accountability sebagai lawan dari corruption, serta jumlah yang paling menonjol dalam proyek basmi korupsi global adalah metafora lainnya termasuk privatisasi dan deregulasi. Bagi lembaga-lembaga dunia tersebut beserta para pendukungnya, dengan tegas mereka menyatakan bahwa korupsi sebagai salah satu penyebab utama kemiskinan dan keterbelakangan. Korupsi dikatakan sebagai kerugian ekonomi yang besar bagi negara berkembang karena membuat kontrak bisnis dan investasi yang tidak aman, yang menyebabkan ketidakpastian dan kurangnya kepercayaan di antara warga negara dan menyebabkan tertundanya pelaksanaan pembangunan yang menjadi tugas para birokrat. Sementara, bagi kebanyakan antropolog, penjelasan tentang kemiskinan sebanyak penjelasan korupsi sebagai konsekuensi yang menyertainya. Oleh karena itu, korupsi seharusnya dijelaskan sebagai bagian yang terpenting. Hubungan mesra antara korupsi dan negara juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Oliver Desjardins pada tahun 1999, Krastev pada tahun 2003, Andres pada tahun 2005, dan juga Reutemann pada tahun 2005. Jenis korupsi bervariasi dan menyesuaikan dengan karakter politik ekonomi rezim yang berkuasa. Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa ahli-ahli good governance dan transparansi berperan sebagai katalisator praktik korup, justru mendorong para pelakunya untuk lebih lihai dalam menyiasati berbagai sandaran normatif guna memperoleh keuntungan pribadi. Hasil studi itu juga menunjukkan bahwa tidak ada bukti demokrasi multipartai kurang rentan terhadap korupsi daripada pilihan proses politik lainnya. Dalam konteks ini, penting untuk digarisbawahi pernyataan Oliver Desjardins pada tahun 1999 bahwa setiap jenis rezim mengembangkan bentuk korupsinya tersendiri. Korupsi pemilu terkait dengan demokrasi dengan cara yang sama bahwa pasar gelap terkait dengan bentuk kontrol devisa dari birokrasi. Para antropolog yang telah sejak lama bergaul dengan para koruptor di berbagai medan penelitian, mereka memberikan nasihat untuk bersikap waspada dalam mengambil sistem hukum negara sebagai acuan dalam menilai korupsi atau tidak korupsi. Dalam banyak kasus, mereka mendapatkan bahwa aparatur negara itu sendiri tampaknya terlibat dalam mendukung korupsi dengan cara mengubah hukum sekalipun sehingga yang ilegal menjadi legal atau sebaliknya. Dalam banyak kesempatan, aturan-aturan hukum tidak pernah benar-benar konkret dan selalu tunduk pada interpretasi sehingga memunculkan ketidakpastian hukum dan kesenjangan antara aturan hukum abstrak dengan situasi kehidupan nyata, sekaligus membuka luas kemungkinan hukum untuk dieksploitasi oleh para ahli hukum. Seperti apa yang pernah diungkapkan oleh Sally Falkmore berikut. Pembuatan aturan dan tatanan sosial simbolik adalah industri manusia, hanya cocok dengan melakukan manipulasi pengelakan, memperbaharui, mengganti, dan merombak aturan dan simbol di mana orang tampaknya terlihat sama. Olehnya, para antropolog juga menyarankan tentang pentingnya untuk mempelajari hukum dan profesi hukum, bukan hanya karena kelompok profesi ini sangat rentan terhadap korupsi, tetapi juga karena hakim dan pengacara seringkali bermanuver dalam mendefinisikan dan menafsirkan ruang lingkup hukum dengan tujuan mengeksploitasi ketidakpastian tersebut. Pada satu tingkat kemudian,
korupsi patut mendapatkan perhatian antropologis lebih dekat hanya karena sifatnya yang tidak dapat dijelaskan dan daya tarik yang aneh, bahwa orang-orang di setiap hampir bagian dunia tampaknya memiliki cerita-cerita korupsi. Dalam pengertian ini, korupsi mewakili enigma etnografis dan fakta sosial dalam pengertian Durkheimian klasik, atau mungkin yang menjadikan korupsi sebagai objek studi yang menarik bukanlah realitas dari keberadaannya sebagai fakta, bahwa korupsi diyakini ada secara luas, narasi rumit yang merengkuhnya, dan hubungan serta objek penelitian baru yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Demikian hasil yang saya bisa jelaskan mengenai fenomena korupsi di Indonesia menggunakan pandangan antropologi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.